Aku memergoki ibu mertua, sedang memilih mobil mewah bersama istri siri suamiku di sebuah showroom besar. Kulihat mereka tertawa bahagia sambil menunjuk mobil mewah impiannya. Saat itu juga, langsung kublokir kartu kredit ibu mertuaku. Saat proses transaksi gagal, ibu mertua langsung marah-marah menelponku. Dan 5 menit kemudian, hal yang tak pernah mereka pikirkan sebelumnya terjadi. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rizka duduk diam di sudut sebuah kafe yang terletak di lantai 2 sebuah gedung perkantoran. Di hadapannya, secangkir teh melati yang sudah mulai dingin tidak tersentuh sama sekali. Pandangannya lurus menembus kaca jendela besar yang menghadap langsung ke jalan raya yang sibuk. Namun, bukan lalu lintas padat yang sedang ia perhatikan. Mata Rizka terkunci pada sebuah bangunan megah di seberang jalan. Bangunan itu adalah sebuah showroom mobil mewah terbesar di kota ini, tempat di mana deretan kendaraan berharga miliaran rupiah dipajang dengan penuh kebanggaan. Rizka baru saja menyelesaikan rapat tahunan dengan dewan direksi perusahaannya di gedung sebelah, dan ia memutuskan untuk mampir sebentar ke kafe ini untuk menenangkan pikiran sebelum pulang ke rumah. Ia mengenakan gamis berwarna biru tua yang sederhana namun elegan, dengan hijab yang menutup rapat auratnya. Tidak ada perhiasan mencolok yang melekat di tubuhnya, membuat siapapun yang melihatnya tidak akan menyangka bahwa wanita ini adalah pemilik tunggal dari perusahaan properti raksasa yang mewarisi kekayaan ayahnya. Dari balik kaca kafe yang sedikit berembun karena pendingin ruangan, Rizka menyipitkan matanya. Ia melihat sebuah mobil taksi berhenti tepat di depan pintu masuk showroom mewah itu. 2 orang wanita turun dari taksi tersebut dengan gaya yang sangat percaya diri. Rizka mengenali mereka dalam sekejap, dan detak jantungnya seolah berhenti sesaat sebelum berpacu dengan cepat karena amarah yang tiba-tiba naik ke ubun-ubun. Wanita yang lebih tua mengenakan pakaian yang sangat mencolok dengan tas bermerek di lengannya. Itu adalah Ibu Mayang, ibu mertuanya. Sementara wanita di sebelahnya, yang tampak jauh lebih muda dengan pakaian ketat yang memamerkan lekuk tubuh, adalah Indah. Rizka tahu siapa Indah. Ia adalah wanita yang selama ini disebut-sebut sebagai sepupu jauh Tony, suaminya, yang sedang butuh pekerjaan. Namun, insting seorang istri tidak pernah salah. Rizka sudah lama mencurigai hubungan mereka yang tidak wajar, dan pemandangan di depan matanya saat ini seolah menjadi konfirmasi atas semua keraguannya selama ini. Rizka melihat Ibu Mayang tertawa lebar, sebuah tawa yang jarang sekali Rizka lihat ketika ibu mertuanya itu berada di rumah bersamanya. Ibu Mayang merangkul bahu Indah dengan penuh kasih sayang, seolah Indah adalah menantu idaman yang selama ini ia harapkan. Mereka berjalan masuk ke dalam showroom dengan langkah yang dihentakkan, seolah mereka adalah pemilik tempat itu. Rizka membetulkan posisi duduknya, rasa penasaran bercampur sakit hati, membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya dan membuka aplikasi kamera, lalu memperbesar gambar untuk melihat lebih jelas apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana. Dinding kaca showroom yang transparan memudahkan Rizka untuk memantau gerak-gerik mereka layaknya seorang penonton yang menyaksikan adegan drama di layar lebar. Di dalam showroom, seorang pelayan pria berseragam rapi menyambut mereka dengan ramah. Ibu Mayang tampak menunjuk-nunjuk ke arah sebuah mobil sedan sport berwarna merah menyala yang dipajang di tengah ruangan di atas podium berputar. Mobil itu adalah primadona di showroom tersebut. Rizka tersenyum kecut. Ia tahu persis mobil itu. Kemarin sore, ia baru saja menandatangani surat pemesanan untuk mobil yang sama sebagai hadiah bagi salah satu direktur operasionalnya yang berhasil mencapai target tahunan. Mobil itu harganya fantastis, mencapai 3 miliar rupiah. Rizka melihat Indah melompat kegirangan dan memeluk Ibu Mayang. Mereka berdua tampak begitu bahagia, seolah dunia ini milik mereka. Indah kemudian mengeluarkan ponselnya, mungkin untuk bersuah foto dengan mobil mewah itu, sementara Ibu Mayang sibuk berbicara dengan sales marketing dengan gaya yang sangat angkuh. Tiba-tiba, ponsel di atas meja Rizka bergetar panjang. Layar ponselnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan prioritas yang ia miliki. Rizka meraih ponsel itu dan membaca pesan yang masuk. Matanya menyipit tajam. Notifikasi itu berbunyi permintaan otorisasi transaksi sebesar 500 juta rupiah sebagai uang muka pembelian kendaraan, menggunakan kartu kredit tambahan yang ia berikan kepada Tony. Rizka merasakan darahnya mendidih. Kartu kredit itu adalah kartu yang ia berikan kepada suaminya dengan pesan khusus, bahwa kartu itu hanya boleh digunakan untuk keadaan darurat atau keperluan rumah tangga yang mendesak. Tony selalu berjanji akan amanah. Namun hari ini, kartu itu justru digunakan oleh ibunya untuk membelikan mobil mewah bagi selingkuhan suaminya. Rizka menarik napas panjang,
mencoba mengendalikan emosinya agar tidak meledak di tempat umum. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Rizka selalu berusaha menjadi istri yang berbakti. Ia menyembunyikan identitasnya sebagai CEO perusahaan besar, agar Tony tidak merasa rendah diri. Ia membiarkan Tony bekerja di perusahaannya sebagai staf administrasi biasa, agar suaminya bisa belajar mandiri. Ia menanggung semua biaya hidup keluarga, melunasi utang-utang Ibu Mayang, dan membiayai gaya hidup mereka yang semakin hari semakin menuntut. Rizka melakukan semua itu dengan harapan mereka akan mencintainya dengan tulus, bukan karena hartanya. Namun, pengkhianatan ini adalah batas akhirnya. Kesabaran Rizka sudah habis. Ia tidak akan lagi menjadi wanita bodoh yang dimanfaatkan oleh benalu. Dengan jari yang gemetar menahan amarah, Rizka membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ia masuk ke menu pengaturan kartu kredit. Di sana tertera nama Tony sebagai pemegang kartu tambahan. Tanpa ragu sedikitpun, Rizka menekan tombol blokir permanen. Tidak cukup sampai di situ, Rizka juga masuk ke menu rekening utama yang selama ini ia sambungkan ke kartu debit Tony untuk uang jajan hariannya. Ia memilih opsi bekukan aset sementara. Dalam hitungan detik, akses keuangan Tony yang bersumber dari Rizka terputus total. Rizka menatap layar ponselnya yang menampilkan status, berhasil diblokir, dengan kepuasan yang dingin. Ia membayangkan apa yang akan terjadi di seberang jalan sana dalam beberapa detik ke depan. Benar saja, drama yang sesungguhnya baru dimulai. Dari kejauhan, Rizka melihat sales marketing yang tadi melayani Ibu Mayang kembali dari meja kasir dengan wajah yang tidak enak. Pria itu menggelengkan kepalanya sambil menyerahkan kembali kartu hitam yang tadi diberikan oleh Ibu Mayang. Rizka bisa melihat perubahan drastis di wajah ibu mertuanya. Senyum lebar yang tadi menghiasi wajah tuanya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi bingung dan panik. Ibu Mayang tampak berdebat dengan sales tersebut, tangannya menunjuk-nunjuk mesin EDC seolah menyalahkan alat itu yang rusak. Indah yang berdiri di sampingnya juga tampak gelisah, senyum kemenangannya memudar. Ponsel Rizka kembali berbunyi. Kali ini bukan notifikasi bank, melainkan panggilan masuk. Nama, Ibu Mertua, terpampang di layar. Rizka membiarkan ponsel itu berdering beberapa kali sebelum akhirnya mengangkatnya dengan nada suara yang sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu sambungan telepon terbuka, suara teriakan Ibu Mayang langsung menusuk telinga Rizka, bahkan ia harus menjauhkan sedikit ponselnya dari telinga. Suara ibu mertuanya terdengar sangat histeris, bercampur antara amarah dan rasa malu yang luar biasa karena transaksi yang gagal di depan umum. Suara Ibu Mayang terdengar melengking, memaki Rizka tanpa ampun. Ia bertanya mengapa kartu kreditnya tidak bisa digunakan, dan menuduh Rizka sengaja mempermalukannya. Ibu Mayang berteriak bahwa ia sedang ada keperluan sangat penting dan mendesak Rizka untuk segera menghubungi bank agar transaksi bisa berjalan kembali. Kata-kata kasar mulai keluar dari mulut wanita tua itu, menyebut Rizka sebagai menantu yang tidak berguna dan pelit. Indah terdengar di latar belakang, memanas-manasi suasana dengan mengatakan bahwa Rizka pasti sengaja melakukan ini karena iri. Rizka mendengarkan semua caci maki itu sambil menyeruput tehnya yang sudah dingin. Rasa pahit teh itu tidak sebanding dengan rasa pahit di hatinya. Namun kini rasa pahit itu telah berubah menjadi tekad yang membaja. Setelah Ibu Mayang berhenti sejenak untuk mengambil napas, Rizka menjawab dengan nada datar yang menakutkan. Ia tidak membalas teriakan itu dengan teriakan. Sebaliknya, ia berbicara dengan sangat sopan namun penuh dengan racun yang mematikan. Rizka mengatakan bahwa ia baru saja mendapat notifikasi adanya aktivitas mencurigakan pada kartu tersebut, seolah-olah kartu itu dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Rizka menjelaskan dengan tenang bahwa sistem keamanan ban mendeteksi adanya upaya pembobolan dana dalam jumlah besar di sebuah showroom mobil. Padahal setahu Rizka, suaminya sedang bekerja di kantor dan ibu mertuanya ada di rumah. Oleh karena itu, Rizka memutuskan untuk melaporkan kartu itu sebagai kartu hilang dan meminta pemblokiran total demi keamanan aset keluarga. Rizka menambahkan bumbu yang membuat situasi semakin runyam bagi mereka. Ia mengatakan bahwa pihak bank sudah menghubungi kepolisian terdekat untuk meluncur ke lokasi transaksi guna menangkap si pelaku penipuan yang mencoba menggunakan kartu tersebut. Mendengar kata polisi, Rizka bisa mendengar hening sejenak di ujung telepon, sebelum kepanikan yang sebenarnya terjadi. Rizka menutup kalimatnya dengan doa yang terdengar tulus namun penuh sarkasme, berharap semoga Ibu Mayang tidak berada di lokasi kejadian, karena polisi pasti akan menangkap siapa saja yang memegang kartu itu. Tanpa menunggu jawaban atau makian lebih lanjut dari Ibu Mayang, Rizka langsung mematikan sambungan telepon. Ia meletakkan ponselnya kembali di atas meja, dan menatap ke arah showroom. Ia melihat Ibu Mayang dan Indah, tampak saling pandang dengan wajah pucat pasi. Rizka tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Ia memberi isyarat kepada pelayan kafe untuk meminta tagihan. Rizka ingin segera pergi dari sana.
Namun ia tahu pertunjukan babak kedua akan segera dimulai, dan ia tidak ingin melewatkan momen ketika kesombongan mereka dihancurkan hingga ke akar-akarnya. Kepanikan melanda Ibu Mayang dan Indah di dalam showroom mewah itu. Kata polisi yang diucapkan Rizka melalui telepon tadi bekerja layaknya mantra yang melumpuhkan keberanian mereka. Wajah Ibu Mayang yang sebelumnya merah padam karena marah, kini berubah menjadi seputih kertas. Ia menatap kartu kredit hitam di tangannya, seolah benda itu adalah bara api yang panas. Indah, yang berdiri di sampingnya, mencengkeram lengan Ibu Mayang dengan kuku-kukunya yang panjang, matanya liar mencari jalan keluar. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa menggunakan kartu orang lain tanpa izin pemiliknya untuk transaksi sebesar ini bisa dianggap sebagai tindak kriminal. Apalagi jika pemiliknya, Rizka, sudah melaporkannya sebagai pencurian. Tanpa mempedulikan rasa malu, Ibu Mayang segera menarik tangan Indah untuk berbalik arah menuju pintu keluar. Ia mengabaikan pertanyaan sales marketing yang masih memegang formulir pemesanan. Langkah mereka terburu-buru, hampir berlari kecil, menciptakan bunyi sepatu hak tinggi yang berisik di lantai marmer yang licin. Namun, nasib baik sedang tidak berpihak pada mereka. Belum sempat mereka mencapai pintu kaca otomatis, dua orang petugas keamanan bertubuh tegap dengan seragam safari hitam sudah berdiri menghalangi jalan. Petugas itu mendapat kode dari kasir yang curiga melihat gelagat mereka setelah kartu ditolak. Salah satu petugas merentangkan tangannya dengan tegas, meminta Ibu Mayang dan Indah untuk berhenti dan menunggu sebentar di ruang tunggu sampai masalah administrasi selesai. Ibu Mayang mencoba menggertak petugas keamanan itu dengan gaya nyonya besarnya. Ia berteriak bahwa ia adalah orang kaya dan kerabat dari pemilik showroom ini. Ia mengancam akan memecat petugas itu jika berani menyentuhnya. Namun, gertakan itu terdengar kosong dan gemetar. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya yang tertutup bedak tebal. Indah berusaha menyembunyikan wajahnya di balik tas tangannya, takut ada orang yang mengenalinya atau ada yang merekam kejadian memalukan ini. Suasana di dalam showroom menjadi tontonan bagi pengunjung lain dan para staf. Bisik-bisik mulai terdengar, membuat telinga Ibu Mayang semakin panas. Tepat pada saat situasi semakin memanas dan Ibu Mayang mulai berteriak histeris, pintu ruangan VIP di lantai mezzanine terbuka. Seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang sangat rapi menuruni tangga dengan langkah wibawa. Itu adalah Pak Hendra, pemilik showroom mobil mewah tersebut. Pak Hendra adalah pengusaha sukses yang integritasnya sangat dihormati di kalangan bisnis otomotif. Ia mendengar keributan di lobi dan memutuskan untuk turun tangan langsung. Wajahnya tampak serius namun tenang saat ia mendekati kerumunan di dekat pintu masuk. Pak Hendra menatap tajam ke arah Ibu Mayang, lalu beralih ke petugas keamanan. Setelah mendapat laporan singkat dari stafnya tentang kartu yang ditolak dan upaya pelanggan untuk kabur, Pak Hendra mengangguk paham. Namun, ada sesuatu yang membuat matanya berkilat mengenali sosok Ibu Mayang. Ia ingat wanita ini adalah ibu dari Tony, salah satu karyawan staf administrasi di perusahaan rekan bisnis utamanya. Pak Hendra tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan. Ia meminta stafnya untuk tenang, lalu menyapa Ibu Mayang dengan nada yang terlampau sopan. Ibu Mayang, merasa mendapat angin segar karena pemilik tempat itu keluar, langsung mengadukan perlakuan kasar petugas keamanan. Ia kembali membual bahwa ia hendak membeli mobil sport merah itu untuk anaknya, Tony, yang ia klaim sebagai seorang direktur sukses. Ia berdalih bahwa kartu kreditnya hanya sedang bermasalah teknis, dan ia akan segera mentransfer uang tunai begitu sampai di rumah. Indah ikut mengangguk-angguk setuju, berusaha meyakinkan Pak Hendra bahwa mereka adalah pembeli potensial yang tidak selayaknya diperlakukan seperti pencuri. Pak Hendra mendengarkan bualan itu dengan sabar. Setelah Ibu Mayang selesai bicara, Pak Hendra mengeluarkan ponselnya dari saku jas. Ia menekan sebuah nomor, dan dalam satu kali nada sambung, panggilan itu diangkat. Pak Hendra menyalakan mode pengeras suara, loudspeaker, dan mengangkat ponselnya tinggi-tinggi agar suara dari seberang sana bisa didengar oleh Ibu Mayang, Indah, dan seluruh staf yang ada di lobi itu. Suara Rizka terdengar jernih dari ponsel Pak Hendra, menyapa dengan nada profesional yang sangat berwibawa. "Selamat sore, Pak Hendra. Maaf mengganggu. Apakah mobil pesanan saya sudah siap dikirim?" tanya Rizka dari seberang telepon. Ibu Mayang terlonjak kaget mendengar suara menantunya. Indah membelalakan matanya, bingung mengapa pemilik showroom ini menelpon Rizka. Pak Hendra menjawab dengan lantang, "Selamat sore, Bu Rizka. Mobil sedan sport merah pesanan Ibu sudah siap 100%. Tapi mohon maaf, ada sedikit kendala di sini. Ada seorang ibu bernama Mayang dan temannya yang mengaku ingin membeli mobil yang sama. Beliau mengklaim bahwa mobil ini akan dibeli oleh anaknya yang bernama Tony, yang katanya seorang direktur kaya raya." Keheningan melanda ruangan itu. Rizka di ujung telepon tertawa kecil,
Tawa yang terdengar sangat renyah namun menyakitkan bagi telinga Ibu Mayang. Rizka kemudian berkata, "Oh, begitu? Sepertinya ada kesalahpahaman besar, Pak Hendra. Tolong jelaskan kepada ibu itu siapa sebenarnya pemilik mobil itu dan siapa Tony sebenarnya." Pak Hendra mematikan sambungan telepon dan memasukkan kembali ponselnya ke saku. Ia menatap Ibu Mayang dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Dengan suara lantang yang menggema di ruangan, Pak Hendra mulai membuka fakta yang selama ini tertutup rapat. Ia menjelaskan bahwa mobil sport merah yang ditunjuk-tunjuk oleh Ibu Mayang tadi sebenarnya sudah lunas dibayar kemarin sore. Pembelinya adalah Rizka, dan mobil itu bukan untuk Tony, melainkan hadiah untuk karyawan berprestasi di perusahaan Rizka. Belum sempat Ibu Mayang mencerna informasi itu, Pak Hendra melanjutkan serangannya. Ia berkata bahwa ia mengenal Tony dengan sangat baik karena Tony bekerja di perusahaan milik Rizka. Namun, jabatan Tony bukanlah direktur utama seperti yang digembar-gemborkan oleh Ibu Mayang. Pak Hendra, dengan nada yang sangat faktual, memaparkan bahwa Tony hanyalah seorang staf bagian administrasi umum. Gajinya hanya sebatas UMR kota ini, dan semua fasilitas yang Tony nikmati selama ini, mobil yang ia pakai, pakaian bermerek, jam tangan mahal, semuanya adalah inventaris kantor atau pemberian dari istrinya, Rizka. Pak Hendra bahkan menambahkan detail yang lebih memalukan. Tony sering meminjam uang di koperasi kantor untuk menutupi kebutuhan pribadinya yang boros. Indah mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu. Ia menoleh ke arah Ibu Mayang dengan tatapan horor dan jijik. Selama ini, Indah mau menjadi selingkuhan Tony dan melayani semua kemauan Ibu Mayang karena ia mengira Tony adalah tambang emas. Ia membayangkan hidup mewah sebagai istri direktur. Namun, kenyataan yang baru saja ia dengar menghancurkan semua mimpinya. Jadi selama ini Tony miskin? Jadi selama ini semua kemewahan itu milik Rizka, istri sah yang sering mereka hina di belakang? Indah merasa tertipu mentah-mentah. Ibu Mayang menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha menyangkal kenyataan. Ia berteriak bahwa Pak Hendra berbohong, bahwa Pak Hendra sekongkol dengan Rizka untuk menjatuhkan harga diri anaknya. Ia bersikeras bahwa Tony adalah bos besar. Namun, Pak Hendra hanya memberi isyarat kepada staf keamanannya. Ia mengatakan bahwa karena transaksi ditolak dan ada indikasi penipuan kartu kredit korporat, ia tidak punya pilihan selain menahan mereka sampai polisi datang untuk memverifikasi laporan pencurian kartu yang dibuat oleh Rizka. Wajah Ibu Mayang runtuh. Kakinya lemas hingga ia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada meja resepsionis. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Di seberang jalan, di balik jendela kafe, Rizka melihat semuanya. Ia melihat bagaimana arogansi ibu mertuanya hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari 5 menit. Rizka berdiri dari kursinya, merapikan gamisnya, dan berjalan keluar dari kafe. Ia tidak perlu melihat lebih lama lagi. Bagian pertama dari balas dendamnya sudah terlaksana dengan sempurna. Kini saatnya ia menuju ke kantor untuk menyelesaikan urusannya dengan Tony. Ia akan memastikan bahwa hari ini adalah hari terburuk dalam hidup suami dan ibu mertuanya. Suasana di lantai 15 gedung perkantoran megah itu terasa mencekam. Namun bukan karena pendingin ruangan yang bekerja terlalu keras, melainkan karena suara bentakan seorang pria yang menggema hingga ke lorong. Tony berdiri berkacak pinggang di depan meja kerjanya, wajahnya merah pada menahan amarah yang ia lampiaskan kepada seorang staf magang yang berdiri menunduk ketakutan di hadapannya. Tony merasa sangat berkuasa hari ini. Ia baru saja menyuruh staf itu membelikan kopi yang menurutnya kurang manis. Dan baginya, kesalahan kecil itu adalah alasan yang cukup untuk menunjukkan siapa bos di ruangan itu. Selama ini, Tony selalu memosisikan dirinya sebagai direktur bayangan. Meskipun jabatannya secara resmi di atas kertas hanyalah staf administrasi senior, semua karyawan tahu bahwa ia adalah suami dari Rizka, sang pemilik perusahaan. Karena itulah, tidak ada yang berani membantahnya. Dan Tony menikmati ketakutan itu sebagai bentuk penghormatan yang memuaskan egonya yang rapuh. Tony kembali duduk di kursi empuknya dengan kasar setelah mengusir staf magang itu keluar. Ia memutar-mutar pena mahal di jarinya, sebuah pena yang ia ambil diam-diam dari ruang persediaan eksekutif tanpa izin. Pikirannya melayang pada rencana nanti malam. Ia sudah berjanji akan mengajak Indah makan malam romantis setelah ibunya selesai membeli mobil baru. Tony tersenyum sendiri membayangkan betapa kagumnya teman-teman arisan ibunya nanti saat melihat mobil sport merah itu terparkir di garasi rumah mereka. Ia merasa hidupnya sempurna. Ia punya istri kaya yang sibuk dan tidak banyak menuntut, serta punya kekasih cantik yang memuja dirinya. Uang bukan masalah baginya karena kartu kredit tambahan dari Rizka selalu bisa diandalkan. Tony merasa ia adalah raja di istana yang dibangun oleh kerja keras orang lain. Namun,
Lamunan indah Tony pecah berantakan ketika pintu ruangannya didorong terbuka dengan kasar tanpa ketukan. Tony baru saja hendak memaki orang yang berani masuk sembarangan itu, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan saat melihat siapa yang datang. Dito, asisten pribadi kepercayaan Rizka yang dikenal dingin dan tak banyak bicara, melangkah masuk dengan tatapan tajam. Di belakang Dito, berdiri dua orang petugas keamanan bertubuh kekar dan seorang manajer HRD yang memegang sebuah map tebal berwarna merah. Suasana ruangan yang tadinya penuh dengan aura arogansi Tony, seketika berubah menjadi dingin dan menekan. Jantung Tony berdegup kencang, firasat buruk mulai merayapi punggungnya. Ia mencoba tetap tenang dan memasang wajah berwibawa, berpura-pura tidak terintimidasi oleh kehadiran mereka. Tony bertanya dengan nada tinggi, apa keperluan mereka datang beramai-ramai ke ruangannya pada jam kerja. Ia bahkan sempat mengancam akan melaporkan ketidaksopanan Dito kepada Rizka. Namun, Dito tidak bergeming sedikitpun. Tanpa mengucapkan sepatah kata basa-basi, Dito memberi isyarat kepada manajer HRD untuk maju. Wanita parubaya dari Departemen Sumber Daya Manusia itu meletakkan map merah di atas meja Tony dengan suara berdebam yang cukup keras. Ia kemudian membuka map itu dan membacakan isinya dengan suara lantang dan formal, seolah sedang membacakan vonis mati bagi karir Tony. Surat itu adalah surat pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat yang berlaku efektif detik itu juga. Mata Tony terbelalak membaca kop surat resmi perusahaan istrinya sendiri. Ia tertawa sumbang, mencoba menyangkal kenyataan. Ia berteriak bahwa mereka tidak bisa memecatnya, karena ia adalah suami pemilik perusahaan. Ia mengklaim bahwa ini pasti kesalahan administrasi atau lelucon konyol yang tidak lucu. Namun, Dito akhirnya buka suara. Dengan nada datar yang menusuk, Dito menjelaskan bahwa Rizka sendiri yang menandatangani surat itu 5 menit yang lalu secara digital. Dito kemudian membeberkan alasan pemecatan itu di hadapan para petugas keamanan, membuat Tony semakin terpojok. Dito mengeluarkan lembaran-lembaran bukti dari dalam tas kerjanya dan melemparkannya ke hadapan Tony. Itu adalah bukti-bukti penyelewengan dana operasional yang dilakukan Tony selama 2 tahun terakhir. Tony terdiam 1000 bahasa melihat deretan angka yang ditandai dengan spidol merah. Bukti-bukti itu menunjukkan bagaimana Tony memalsukan struk pembelian alat tulis kantor, biaya perjalanan dinas fiktif, hingga klaim biaya hiburan klien yang sebenarnya ia gunakan untuk membiayai liburan rahasia bersama Indah dan belanja barang mewah untuk ibunya. Total kerugian perusahaan mencapai angka yang fantastis. Tony tidak menyangka bahwa Rizka, yang selama ini ia anggap istri penurut dan tidak tahu apa-apa soal detail operasional kecil, ternyata menyimpan rapi semua boroknya. Rizka ternyata bukan tidak tahu. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan palu godam. Belum sempat Tony membela diri, Dito memberikan perintah kepada petugas keamanan untuk melakukan pengamanan aset kantor. Petugas itu maju dan meminta Tony untuk menyerahkan semua barang inventaris yang melekat padanya saat itu juga. Tony mencoba melawan saat petugas hendak mengambil laptop di mejanya, tapi tenaga petugas itu jauh lebih kuat. Satu persatu simbol status Tony dilucuti. Laptop canggih keluaran terbaru diambil. Ponsel pintar edisi khusus yang diberikan kantor untuk operasional juga diminta paksa. Bahkan, kunci mobil dinas yang biasa Tony pamerkan sebagai mobil pribadinya pun dirampas dari saku celananya. Tony berdiri gemetar, merasa telanjang tanpa atribut kemewahan yang selama ini menutupi ketidakmampuannya. Proses pengusiran itu berlangsung cepat dan memalukan. Dito memberi waktu 5 menit bagi Tony untuk membereskan barang-barang pribadinya ke dalam sebuah kotak kardus bekas. Tony memasukkan bingkai foto dirinya sendiri, beberapa batang rokok, dan jaket kulitnya dengan tangan gemetar. Para karyawan lain mulai berkumpul di luar ruangan kaca itu, berbisik-bisik dan menunjuk ke arahnya. Tatapan mereka yang dulu penuh ketakutan kini berubah menjadi tatapan mencemooh dan belas kasihan. Tony bisa mendengar samar-samar suara tawa tertahan dari beberapa orang yang pernah ia hina. Harga dirinya hancur lebur di lantai yang ia pijak. Setelah kotak kardus itu terisi, 2 petugas keamanan mengawal Tony keluar dari gedung layaknya seorang kriminal yang tertangkap basah. Mereka menggiring Tony melewati lobi utama yang sedang ramai, memaksanya berjalan menunduk menahan malu. Tidak ada lagi sapaan hormat dari resepsionis, tidak ada lagi senyum ramah dari satpam lobi. Yang ada hanya tatapan dingin yang seolah berkata bahwa Tony tidak lagi diterima di tempat itu. Sesampainya di pintu depan, petugas keamanan itu mengambil kartu akses gedung yang tergantung di leher Tony dan mematahkannya menjadi 2 bagian sebelum membuangnya ke tempat sampah. Tony ditinggalkan sendirian di trotoar panas dengan memegang kotak kardus, tanpa mobil, tanpa ponsel kantor, dan tanpa jabatan. Kebingungan dan amarah bercampur menjadi satu. Tony merogoh saku celananya dan menemukan ponsel pribadinya yang untungnya tidak disita, karena bukan aset kantor. Ia mencoba menghubungi Rizka berkali-kali, tapi nomornya sudah diblokir.
Ia mencoba menelpon ibunya, tapi tidak ada jawaban. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompetnya, Tony menyetop sebuah taksi biasa yang kondisinya sudah tua. Ia menyebutkan alamat rumah mewahnya di kawasan elit, berharap bisa segera pulang dan menuntut penjelasan dari Rizka. Sepanjang perjalanan, Tony menyusun kata-kata makian yang akan ia lontarkan pada istrinya. Ia masih merasa berhak atas rumah itu, ia masih merasa sebagai kepala keluarga yang dizalimi. Namun, kenyataan pahit kembali menamparnya setibanya di depan gerbang rumah. Taksi itu menurunkannya, dan Tony melangkah angkuh menuju pintu gerbang digital yang canggih. Ia menekan kode sandi yang biasa ia gunakan, tapi mesin itu mengeluarkan bunyi peringatan tanda akses ditolak. Tony mencoba lagi dengan panik, berpikir ia salah tekan, tapi hasilnya sama. Pintu itu terkunci rapat. Tony menggedor-gedor gerbang besi itu, berteriak memanggil pembantu atau satpam rumah, tapi tidak ada yang keluar. Rumah itu tampak sepi seperti tidak berpenghuni. Saat Tony mundur beberapa langkah untuk melihat ke arah balkon, pandangannya tertumbuk pada tumpukan barang di dekat pos satpam komplek yang berada tak jauh dari rumahnya. Ia mendekat dan menyadari bahwa itu adalah koper-koper berisi pakaiannya. Di atas koper itu tertempel secari kertas dengan tulisan tangan Rizka yang rapi namun tegas. Tulisan itu berbunyi pesan singkat bahwa barang-barang Tony sudah dikemas, dan mulai hari ini ia dilarang menginjakan kaki di properti milik Rizka. Satpam komplek yang biasanya hormat pada Tony kini mendekat dengan wajah garang, memperingatkan Tony untuk segera pergi dan membawa barang-barangnya, atau ia akan memanggil polisi atas tuduhan membuat keributan di kawasan perumahan. Tony terduduk lemas di aspal jalanan komplek yang bersih. Kotak kardus dari kantor di sebelahnya, koper pakaian di depannya. Langit sore mulai mendung, seolah turut menertawakan nasibnya yang berubah 180 derajat dalam hitungan jam. Ia baru sadar bahwa selama ini ia tidak memiliki apa-apa. Rumah itu milik Rizka, mobil itu milik kantor Rizka, uang di dompetnya berasal dari gaji yang Rizka berikan. Tanpa Rizka, Tony hanyalah seorang pria pengangguran dengan ego selangit yang kini tidak punya tempat bernaung. Tiba-tiba ponsel pribadinya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Pesan itu memberitahukan bahwa ibunya dan Indah sedang ditahan di kantor polisi terdekat karena kasus penipuan. Dunia Tony gelap seketika. Aroma lembab dan bau rokok menyengat hidung begitu Tony melangkah masuk ke ruang tunggu kantor polisi sektor tersebut. Cahaya lampu neon yang suram membuat suasana di tempat itu semakin menyedihkan. Tony menyeret koper pakaiannya dengan susah payah, wajahnya kusut dan penuh keringat. Ia baru saja menghabiskan sisa uang terakhirnya untuk membayar ojek online menuju ke sini. Di sudut ruangan, duduk di bangku kayu panjang yang keras, ia melihat dua sosok wanita yang sangat ia kenal. Ibu Mayang tampak duduk dengan bahu merosot, wajahnya sembah bekas menangis, dan rambutnya yang biasanya disasak tinggi kini berantakan. Di sebelahnya, Indah duduk dengan tangan bersedekap, wajahnya masam dan penuh kebencian, menatap kosong ke arah dinding. Kedatangan Tony membuat Ibu Mayang langsung berdiri, dan menghambur memeluk anaknya sambil meraung-raung. Ia mengadu betapa kejamnya orang-orang di showroom itu, betapa jahatnya Rizka yang memblokir kartunya, dan betapa menderitanya ia harus duduk di kantor polisi seperti penjahat kriminal. Ibu Mayang berharap Tony datang sebagai pahlawan, membawa pengacara hebat atau setidaknya uang jaminan untuk membebaskan mereka dari rasa malu ini. Namun, saat pelukan itu terlepas, Ibu Mayang melihat kondisi Tony yang sebenarnya. Ia melihat koper besar dan kotak kardus yang dibawa Tony. Ia melihat kemeja kerja Tony yang kusut dan tanpa jas. Insting seorang ibu yang materialistis langsung menangkap sinyal bahaya. Sebelum Ibu Mayang sempat bertanya, Indah sudah lebih dulu menyadari situasi. Wanita muda itu berdiri dan menatap Tony dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Indah bertanya dengan nada ketus di mana mobil dinas Tony, dan kenapa Tony membawa koper seperti orang yang diusir. Tony tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Ia hanya menunduk, menghindari tatapan menyelidik dari kedua wanita yang selama ini ia manjakan dengan kebohongan. Kebisuan Tony adalah jawaban yang paling jelas bagi Indah. Indah meledak saat itu juga. Suaranya melengking memenuhi ruang tunggu kantor polisi, tidak peduli pada petugas jaga yang menatap mereka dengan risih. Indah memaki Tony sebagai penipu. Ia berteriak bahwa selama ini ia mau menjadi istri siri Tony, karena janji manis tentang apartemen mewah dan mobil pribadi. Indah menuding Ibu Mayang sebagai biang keladi yang selalu membual tentang kekayaan anaknya. Pertengkaran hebat pecah di antara mereka. Indah menyalahkan Ibu Mayang yang menyeretnya ke showroom sialan itu, sementara Ibu Mayang membalas dengan menyebut Indah wanita tidak tahu diuntung yang hanya mengincar harta. Mereka saling menyalahkan, saling membuka aib, dan saling mencakar dengan kata-kata kasar. Tony berdiri di tengah-tengah mereka seperti patung tak bernyawa, tidak punya daya untuk melerai.
Di tengah keributan yang memalukan itu, pintu utama kantor polisi terbuka. Suasana mendadak hening sejenak. Rizka melangkah masuk dengan anggun, didampingi oleh Dito dan seorang pengacara senior. Penampilan Rizka sangat kontras dengan kekacauan yang ada di hadapannya. Ia mengenakan terusan panjang berwarna krem yang bersih tanpa noda. Wajahnya tenang namun memancarkan aura otoritas yang kuat. Para polisi yang tadi acuh tak acuh, kini berdiri dan menyapa Rizka dengan hormat. Mereka tahu siapa Rizka, salah satu donatur terbesar yayasan kepolisian di kota itu. Kehadiran Rizka seperti malaikat pencabut nyawa yang datang dengan senyuman. Ibu Mayang yang melihat Rizka langsung mengubah taktiknya. Ia melepaskan diri dari pertengkaran dengan indah dan berlari kecil mendekati Rizka. Ia mencoba meraih tangan menantunya itu, memasang wajah memelas, dan mulai bersandiwara sebagai korban. Ia berkata bahwa semua ini hanya salah paham, bahwa ia hilaf, dan memohon agar Rizka segera membereskan masalah ini agar mereka bisa pulang. Tony pun ikut mendekat. Matanya berkaca-kaca, berharap masih ada sisa cinta di hati istrinya yang bisa menyelamatkannya dari jurang kehancuran ini. Rizka mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Ibu Mayang seolah tangan itu membawa penyakit menular. Dito dengan sigap pasang badan, menghalangi Tony dan ibunya untuk mendekat lebih jauh. Rizka menatap mereka bertiga bergantian dengan tatapan dingin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada lagi Rizka yang lembut dan penurut. Yang ada di hadapan mereka adalah seorang CEO yang sedang menyelesaikan masalah bisnis yang merugikan. Rizka berbicara kepada kepala polisi yang mendampinginya, suaranya jelas terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Rizka menyatakan bahwa ia tidak akan melanjutkan tuntutan hukum terkait percobaan penipuan kartu kredit hari ini. Ia mengatakan bahwa memenjarakan orang tua dan suaminya hanya akan membuang waktu dan tenaga. Namun, kalimat Rizka selanjutnya adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada penjara. Rizka menegaskan di depan polisi bahwa mulai detik ini, ia memutuskan segala hubungan dan akses keuangan terhadap Tony dan keluarganya. Ia menyerahkan urusan utang piutang showroom kepada mereka secara pribadi. Rizka mencabut laporannya hanya agar mereka bisa keluar dari kantor polisi. Tapi ia memastikan bahwa begitu mereka melangkah keluar dari pintu itu, mereka akan menghadapi dunia nyata tanpa sepeser pun uang darinya. Indah yang mendengar itu langsung sadar bahwa tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan uang dari Rizka. Ia menatap Tony dengan jijik dan meludahi lantai di dekat sepatu Tony. Indah berkata bahwa ia menyesal pernah mengenal keluarga penipu seperti mereka. Tony hanya bisa menunduk. Air mata kemarahan dan penyesalan mulai menetes, tapi tidak ada gunanya. Rizka tidak bergeming. Ia telah melihat wajah asli mereka, dan ia tidak akan tertipu lagi oleh air mata buaya. Setelah menandatangani berkas pencabutan laporan, Rizka berbalik badan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ia berjalan keluar menuju mobil sedan hitam mengkilap yang sudah menunggu di depan lobi, dibukakan pintunya oleh sopir pribadi. Tony, Ibu Mayang, dan Indah ditinggalkan begitu saja. Petugas polisi segera menyuruh mereka keluar, karena urusan administrasi sudah selesai, dan mereka tidak boleh berlama-lama memenuhi ruang tunggu. 3 orang itu berdiri di trotoar depan kantor polisi saat hari sudah mulai gelap. Lampu jalanan yang remang-remang menyinari wajah-wajah mereka yang putus asa. Tidak ada mobil jemputan, tidak ada taksi yang bisa mereka bayar. Mobil Siska ternyata sudah ditarik oleh pihak leasing siang tadi, karena cicilannya yang selama ini dibayar otomatis lewat rekening Tony gagal didebet. Kenyataan pahit menghantam mereka dengan keras. Mereka harus pulang. Tapi kemana? Rumah Rizka tertutup bagi mereka. Mereka hanya punya sedikit uang receh di saku. Di kejauhan, sebuah angkutan umum tua berwarna biru melaju pelan, mengeluarkan asap hitam pekat dari knalpotnya. Ibu Mayang memandang angkot itu dengan tatapan ngeri. Seumur hidupnya selama menjadi mertua Rizka, ia tidak pernah naik kendaraan umum seburuk itu. Namun, Tony mengangkat tangannya dengan lemah, memberhentikan angkot tersebut. Indah menggerutu panjang pendek sambil memeluk tas tangannya erat-erat, takut dicopet. Dengan langkah berat dan hati yang hancur, mantan, keluarga kaya, itu naik berdesak-desakan ke dalam angkot yang panas dan bau, duduk terjepit di antara penumpang lain yang pulang kerja. Roda kehidupan telah berputar dengan cepat, melindas kesombongan mereka hingga rata dengan tanah. Malam itu, langit Jakarta tidak menampakkan bintang sama sekali, seolah turut berduka atau mungkin enggan melihat nasib menyedihkan yang menimpa keluarga Tony. Setelah turun dari angkutan umum dengan kaki pegal dan kepala pening akibat asap knalpot, mereka bertiga berjalan menyusuri gang sempit yang becek sisa hujan sore tadi. Tony menyeret koper besarnya yang rodanya mulai macet karena tersangkut kerikil, sementara tangan kirinya memanggul kardus berisi sisa-sisa barang dari kantor. Di belakangnya, Ibu Mayang berjalan sambil menutup hidung dengan sapu tangan, mengeluh tiada henti tentang bau selokan yang menyengat. Indah berjalan paling belakang dengan wajah masam,
sesekali menepis nyamuk yang mulai mengerubungi lengan mulusnya. Mereka menuju sebuah rumah kontrakan petak yang direkomendasikan oleh kenalan sopir taksi, yang sempat mereka tanya sebelum uang mereka benar-benar menipis. Hanya tempat inilah yang bisa mereka bayar dengan sisa uang tunai di dompet Tony, untuk 1 bulan ke depan. Sampai di depan pintu kontrakan, kenyataan pahit kembali menampar mereka. Bangunan itu jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan rumah mewah yang biasa mereka tempati. Dindingnya bercat hijau pudar yang sudah mengelupas di sana-sini, menampakkan semen kasar yang lembab. Atap asbesnya terlihat rendah, menjanjikan hawa panas yang menyiksa saat matahari terik. Tidak ada garasi, tidak ada taman, hanya ada teras kecil yang langsung berhadapan dengan jalan gang di mana anak-anak tetangga berlarian berisik. Tony membuka kunci pintu yang agak seret dengan tangan gemetar. Begitu pintu terbuka, aroma apek khas ruangan yang lama tidak dihuni langsung menyambut mereka. Ruangan itu kosong melompong. Hanya ada 1 kasur busa tipis yang digulung di sudut ruangan dan sebuah lemari plastik reot. Ibu Mayang menjerit tertahan saat melihat seekor kecoa melintas cepat di lantai ubin yang retak. Ia menolak untuk masuk, bersikeras bahwa ini pasti mimpi buruk dan ia ingin pulang ke kamarnya yang berpendingin ruangan. Namun, Tony dengan suara lelah dan putus asa memaksanya masuk. Tony membanting koper ke lantai dan duduk bersandar di dinding, napasnya memburu. Ia tidak punya tenaga lagi untuk meladeni rengekan ibunya. Indah masuk dengan langkah ragu, matanya menyapu seluruh ruangan dengan tatapan jijik. Ia tidak percaya bahwa ia, yang membayangkan akan menjadi nyonya besar di rumah gedongan, kini harus berakhir di lubang tikus seperti ini. Malam pertama di kontrakan itu adalah neraka bagi mereka. Hawa panas dari atap asbes membuat keringat bercucuran meski malam semakin larut. Kipas angin kecil yang ada di sana berputar lambat, mengeluarkan suara berderit yang mengganggu, dan bukannya mendinginkan, malah menyebarkan udara panas ke seluruh ruangan. Nyamuk-nyamuk mulai berpesta pora menggigiti kulit halus Ibu Mayang dan Indah. Ibu Mayang tidak bisa tidur. Ia terus-menerus mengomel menyalahkan Tony, menyalahkan Rizka, dan menyalahkan nasib. Ia menuntut Indah untuk mengipasi dirinya. Namun Indah yang juga kelelahan dan stres menolak mentah-mentah. Pertengkaran kecil pun pecah, suara mereka bersahut-sahutan dengan suara tangisan bayi tetangga, sebelah yang hanya dipisahkan oleh tembok tipis. Keesokan paginya, masalah baru muncul. Perut mereka lapar. Biasanya, meja makan di rumah Rizka selalu penuh dengan hidangan lezat yang disiapkan oleh asisten rumah tangga. Kopi hangat, nasi goreng spesial, buah potong segar, semuanya tersedia tanpa mereka minta. Kini, yang ada hanya botol air mineral kosong dan perut yang keroncongan. Ibu Mayang, dengan kebiasaan lamanya memerintah, menyuruh Indah untuk pergi ke warung dan memasak sesuatu. Ia beranggapan bahwa sebagai menantu, meski siri, Indah wajib melayaninya. Namun, Indah bukan Rizka yang penurut. Indah melempar tatapan tajam pada Ibu Mayang. Ia berkata dengan lantang bahwa ia tidak sudi menjadi pembantu. Ia menikah dengan Tony untuk hidup enak, bukan untuk jadi babu di kontrakan kumuh. Indah membentak Ibu Mayang agar sadar diri bahwa mereka sekarang sama-sama miskin dan tidak punya kuasa. Tony yang pusing mendengar keributan itu akhirnya buka suara. Ia mencoba menengahi, namun justru membongkar fakta yang lebih menyakitkan. Saat Ibu Mayang mendesak Tony untuk mengambil tabungan rahasianya di bank demi menyewa hotel atau apartemen, Tony terdiam lama. Dengan wajah tertunduk dalam, Tony mengakui bahwa ia tidak punya tabungan sepeser pun. Uang gaji yang selama ini ia terima dari perusahaan Rizka selalu habis untuk gaya hidup, cicilan kartu kredit, dan mentraktir teman-temannya agar terlihat kaya. Lebih parah lagi, Tony mengaku bahwa sisa uang pesangon atau bonus yang pernah ia dapatkan sudah ia masukkan ke dalam sebuah skema investasi yang ia temukan di grup pertemanan sosialita palsunya. Ia berharap uang itu berlipat ganda dengan cepat agar bisa menyaingi kekayaan Rizka, tapi ternyata itu adalah investasi bodong. Uangnya lenyap dibawa kabur bandar, dan sekarang ia terlilit utang pada beberapa orang yang ia ajak ikut serta. Pengakuan Tony membuat Ibu Mayang histeris. Ia memukuli dada anaknya sendiri, menangisi nasibnya yang tertipu oleh kebodohan darah dagingnya. Indah yang mendengar itu merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Harapan terakhirnya bahwa Tony mungkin masih punya simpanan rahasia kini musnah sudah. Tony benar-benar bangkrut, nol besar, bahkan minus. Indah mundur perlahan menuju kamar mandi yang sempit dan berbau lembab. Ia butuh ruang untuk berpikir, atau mungkin untuk muntah karena rasa mual yang tiba-tiba menyerang perutnya sejak pagi tadi. Di dalam kamar mandi yang suram itu, di bawah cahaya lampu bohlam yang remang-remang, Indah mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku celananya. Sebuah alat tes kehamilan yang sempat ia beli diam-diam di apotek sebelum drama di showroom terjadi. Ia menatap 2 garis merah yang muncul samar namun pasti pada alat itu. Positif. Indah hamil.
Seharusnya, kabar kehamilan adalah berita bahagia bagi pasangan suami istri. Namun bagi Indah, di saat seperti ini, berita itu terasa seperti vonis penjara seumur hidup. Ia mengandung anak dari seorang pria miskin, penipu, dan tidak punya masa depan. Indah merosot duduk di lantai kamar mandi yang basah. Pikirannya berkecamuk. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah kering. Tiba-tiba, sebuah senyum licik terbit di bibirnya. Otak manipulatifnya mulai bekerja. Ia memang terjebak dalam kemiskinan ini, tapi ia punya kartu as baru. Janin ini adalah cucu kandung Ibu Mayang, dan secara teknis masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Tony yang mungkin masih punya hati nurani. Atau setidaknya, ia bisa menggunakan anak ini untuk memeras Rizka. Ia berpikir, Rizka adalah wanita yang dikenal berhati lembut dan religius. Mungkin Rizka tidak akan tega melihat anak kecil menderita. Indah menyimpan alat tes itu kembali ke sakunya. Ia tidak akan memberitahu Tony sekarang. Ia akan menyimpannya sebagai senjata terakhir jika keadaan semakin mendesak. Di luar kamar mandi, suara Ibu Mayang yang merengek kelaparan kembali terdengar. Tony, Ibu mau makan daging. Ibu tidak bisa makan nasi bungkus warteg. Lidah Ibu gatal kalau makan sembarangan. Teriaknya manja. Tony hanya bisa menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Ia keluar rumah, berjalan gontai menuju warung nasi terdekat, menghitung recehan di tangannya yang hanya cukup untuk membeli 3 bungkus nasi rames lauk telur dadar dan sayur nangka. Itu adalah makanan termewah yang bisa ia sajikan hari ini. Saat Tony kembali membawa bungkusan nasi itu, Ibu Mayang melemparnya ke lantai karena kecewa, membuat nasi berhamburan. Indah keluar dari kamar mandi, memungut nasi yang masih bersih di dalam kertas minyak, dan memakannya dengan lahap tanpa peduli gengsi lagi. Insting bertahan hidupnya lebih kuat daripada egonya saat ini. Pemandangan itu membuat Tony sadar, neraka dunia baru saja dimulai bagi mereka bertiga. 2 minggu berlalu di kontrakan sempit itu terasa seperti 20 tahun bagi Tony, Indah, dan Ibu Mayang. Wajah mereka yang dulunya glowing karena perawatan klinik kecantikan mahal, kini tampak kusam dan berminyak. Pakaian bermerek mereka mulai lusuh, karena dicuci sendiri dengan deterjen murah dan dijemur di bawah terik matahari langsung tanpa disetrika rapi. Namun, di tengah keputusasaan itu, secercah harapan palsu muncul. Sebuah undangan digital masuk ke grup WhatsApp keluarga besar Tony. Itu adalah undangan untuk acara, arisan akbar dan reuni keluarga besar Bani Santoso, sebuah acara tahunan yang sangat prestisius di keluarga Tony. Keluarga besar Tony sebenarnya adalah keluarga terpandang. Banyak di antara sepupu dan paman Tony yang sukses menjadi pejabat atau pengusaha. Selama ini, Tony dan Ibu Mayang selalu menjadi bintang di acara tersebut karena mereka selalu memamerkan kekayaan, yang sebenarnya milik Rizka, dan memberikan sumbangan paling besar. Mata Ibu Mayang berbinar melihat tanggal acara tersebut, hari Minggu ini. Di otaknya langsung tersusun rencana licik. Ia akan datang ke acara itu, memasang wajah sedih yang elegan, dan bercerita bahwa bisnis Tony sedang mengalami sedikit guncangan likuiditas sementara akibat kondisi ekonomi global. Ia yakin, kerabat-kerabatnya yang kaya raya seperti Pak Herman atau Tante Susi pasti tidak akan segan meminjamkan uang 100 atau 200 juta rupiah. Bagi mereka uang segitu kecil, tapi bagi Ibu Mayang saat ini, itu adalah nyawa. Ibu Mayang segera memaksa Tony untuk bersiap. Ia mengeluarkan satu-satunya setelan batik sutra Tony yang masih tersisa dan belum dijual, serta gaun terbaiknya yang ia simpan mati-matian dari incaran tukang loak. Tony awalnya menolak. Ia malu. Ia takut kedoknya terbongkar. Tapi desakan Ibu Mayang dan ancaman Indah yang terus mengeluh soal susu hamil, Indah akhirnya mengaku hamil hanya untuk menuntut makanan lebih bergizi, membuat Tony luluh. Indah juga bersikeras ikut. Ia ingin melihat apakah ada kerabat Tony yang bisa ia tempel atau manfaatkan. Dengan modal uang pinjaman dari tetangga kontrakan yang dijanjikan akan dikembalikan 2 kali lipat minggu depan, mereka menyewa sebuah mobil rental murah selama setengah hari agar bisa datang ke gedung pertemuan dengan sedikit gaya. Mereka tidak ingin datang naik angkot dan dihina sebelum sempat meminjam uang. Hari H tiba. Gedung pertemuan itu tampak megah dengan dekorasi bunga segar di mana-mana. Aroma masakan catering mewah menyeruak hingga ke parkiran, membuat perut Tony yang pagi itu hanya diisi roti tawar langsung berbunyi. Mereka turun dari mobil sewaan dengan dagu diangkat tinggi, berusaha menutupi kegugupan. Ibu Mayang langsung memasang senyum palsu terbaiknya, menyapa sepupu-sepupunya dengan cipika-cipiki yang heboh, seolah tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Tony berjalan di belakangnya, menggandeng Indah yang berusaha menutupi perutnya yang belum buncit namun, ia jadikan alasan untuk terlihat lemah lembut. Namun, kejutan sesungguhnya menunggu di dalam ruangan utama. Saat mereka melangkah masuk aula, langkah Tony terhenti mendadak seolah kakinya dipaku ke lantai. Di meja bundar paling depan,
Meja VVIP yang dikhususkan untuk sesepuh dan donatur utama, duduklah Rizka. Istrinya, atau lebih tepatnya mantan istrinya, tampak bercahaya. Rizka mengenakan gamis sutra berwarna hijau zamrud yang sangat elegan, berbincang akrab dengan Pak Herman, paman Tony yang paling disegani dan paling kaya. Pak Herman tampak tertawa renyah mendengar cerita Rizka, sesekali menepuk tangan Rizka dengan bangga. Darah Tony berdesir hebat. Kenapa Rizka ada di sini? Bukankah Tony sudah tidak memberitahu Rizka soal acara ini? Tony lupa, selama 5 tahun ini, Rizka lah yang selalu mentransfer uang sumbangan untuk acara keluarga atas nama Tony. Jadi secara teknis, di mata keluarga besar, Rizka adalah bagian tak terpisahkan dari kesuksesan acara ini. Kehadiran Tony, Ibu Mayang, dan Indah yang datang terlambat menarik perhatian beberapa orang. Bisik-bisik mulai terdengar. Rizka menoleh perlahan, tatapan matanya bertemu dengan Tony. Tidak ada amarah di mata itu, hanya ketenangan seluas samudera yang siap menenggelamkan kapal kecil yang rapuh. Rizka tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Tony meremang. Ibu Mayang, yang belum menyadari bahaya, dengan percaya diri melenggang ke arah meja Pak Herman. Ia berpikir Rizka pasti tidak akan berani membuat keributan di depan keluarga besar yang terhormat. Ibu Mayang berniat memainkan perannya sebagai mertua yang dizalimi. Namun, sebelum Ibu Mayang sempat membuka mulut untuk menyapa, Pak Herman sudah mengangkat tangannya, menghentikan langkah Ibu Mayang. Wajah Pak Herman yang tadi ramah pada Rizka, berubah menjadi dingin dan keras saat menatap adiknya itu. Mau apa kau kesini, Mayang? Dan siapa perempuan yang dibawa anakmu itu? Tanya Pak Herman dengan suara baritone yang menggema, membuat musik latar di ruangan itu terasa senyap seketika. Ibu Mayang tergagap. Mas Herman, kok bicaranya begitu? Ini Tony, keponakanmu. Dan ini Indah, kerabat jauh kita yang... Belum selesai Ibu Mayang berbohong, Dito muncul dari balik punggung Pak Herman. Di tangannya, ia memegang sebuah tablet yang terhubung ke layar proyektor besar di panggung utama. Dito mengangguk hormat pada Pak Herman, lalu menekan sebuah tombol. Di layar raksasa itu, terpampang jelas foto-foto pernikahan siri Tony dan Indah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Foto-foto itu sangat jelas, memperlihatkan Tony yang sedang ijab kabul dengan pakaian sederhana. Sementara tanggal yang tertera di foto itu adalah saat Rizka sedang berjuang di rumah sakit menemani ayahnya yang kritis setahun lalu. Gumam kaget dan seruan tertahan terdengar dari seluruh penjuru aula. Keluarga besar itu geger. Aib itu terpampang nyata. Tidak berhenti di situ, slide berikutnya menampilkan bukti-bukti utang Tony, surat pemecatan karena korupsi dana perusahaan, dan bukti transfer uang dari rekening Rizka yang digunakan Tony untuk judi online dan investasi bodong. Pak Herman berdiri, wajahnya merah pada menahan murka. Ia merasa kehormatan keluarga besarnya diinjak-injak oleh kelakuan Tony dan ibunya. Pak Herman menunjuk wajah Tony dengan telunjuk yang gemetar karena marah. Jadi ini kelakuanmu di belakang istrimu yang solehah ini? Kau makan uang istrimu, kau hianati dia saat ayahnya sekarat, dan sekarang kau bawa pelakor itu ke acara keluarga terhormat ini? Bentak Pak Herman. Suaranya menggelegar, membuat Tony menciut sekecil semut. Rizka tetap duduk tenang, menyesap minumannya dengan anggun. Ia tidak perlu berteriak. Ia tidak perlu memaki. Fakta yang berbicara sendiri. Rizka sudah menceritakan semuanya pada Pak Herman sebelum acara dimulai, membawa bukti lengkap agar tidak dianggap fitnah. Ibu Mayang mencoba membela diri. Mas, ini fitnah. Rizka itu pelit. Dia tidak melayani Tony dengan baik. Tapi teriakannya tenggelam oleh cemoohan kerabat yang lain. Tante Susi berdiri dan melemparkan serbet makannya ke arah Ibu Mayang. Tutup mulutmu, Mayang. Kami tahu Rizka yang membiayai pengobatan jantungmu tahun lalu. Kami tahu Rizka yang melunasi utang suamimu yang dulu. Dasar tidak tahu diuntung. Pak Herman memberikan titah terakhirnya. Mulai hari ini, coret nama Tony dan Mayang dari silsilah keluarga besar Bani Santoso. Kami tidak sudi punya kerabat penipu dan pengkhianat. Dan kau. Pak Herman menatap Indah dengan jijik. Perempuan murahan, bawa pergi perut haramu itu dari sini sebelum saya panggil keamanan untuk menyeret kalian. Diusir. Di depan ratusan pasang mata keluarga sendiri. Itu adalah hukuman sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Tony mencoba memohon, bersujud di kaki Pak Herman, tapi ia ditendang menjauh. Petugas keamanan gedung yang disewa panitia segera bertindak, menggiring Tony, Ibu Mayang, dan Indah keluar dari aula layaknya sampah yang harus dibuang. Saat mereka diseret keluar, Tony sempat menoleh ke belakang. Ia melihat Rizka sedang tersenyum lembut pada seorang sepupu kecil yang memberinya bunga. Rizka tampak bahagia, damai, dan terbebas. Pintu aula tertutup berdebam di depan wajah Tony,
menutup aksesnya ke dunia terhormat untuk selamanya. Di parkiran, mereka bertiga berdiri gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa malu yang menghancurkan tulang belulang. Dan yang lebih parah, mereka sadar bahwa mereka harus mengembalikan mobil sewaan itu sore ini, tapi mereka tidak punya uang bensin untuk pulang. Suasana di dalam rumah kontrakan peta itu terasa jauh lebih panas dan mencekam daripada neraka manapun yang bisa dibayangkan oleh manusia. Setelah diusir secara memalukan dari acara reuni keluarga besar Pak Herman, Tony, Ibu Mayang, dan Indah harus menanggung aib yang luar biasa. Mereka tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar sisa sewa mobil rental. Alhasil, pemilik rental menyita KTP Tony sebagai jaminan dan mengancam akan memviralkan mereka jika dalam waktu 3 hari pelunasan tidak dilakukan. Mereka terpaksa berjalan kaki sejauh 5 km untuk kembali ke kontrakan kumuh itu, karena tidak ada lagi uang untuk ongkos angkutan umum. Kaki Ibu Mayang melepuh karena memaksakan diri memakai sepatu hak tinggi murahan yang sempit, sementara Tony berjalan seperti mayat hidup dengan tatapan kosong. Indah berjalan di belakang mereka dengan wajah yang keras dan penuh perhitungan, otaknya bekerja cepat mencari jalan keluar dari kapal yang hampir karam ini. Sesampainya di kontrakan, tidak ada percakapan hangat atau saling menguatkan. Yang ada hanya suara bantingan pintu dan lemparan barang. Ibu Mayang langsung merebahkan dirinya di atas kasur tipis yang bau apek, menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang kini menjadi bahan tertawaan seluruh keluarga besar. Ia menyalahkan Tony habis-habisan. Kata-kata kasar dan sumpah serapah meluncur deras dari mulut wanita tua itu, menyebut Tony sebagai anak tidak berguna yang telah menghancurkan masa tuanya. Tony yang sudah kelelahan fisik dan mental hanya bisa duduk meringkuk di sudut ruangan, menutup telinganya rapat-rapat, berusaha menghalau suara ibunya yang melengking seperti sirene kematian. Malam harinya, kelaparan kembali menyerang. Tidak ada beras, tidak ada mie instan, bahkan air galon pun sudah tinggal setetes. Suasana hening yang mencekam menyelimuti ruangan sempit itu, ketika lampu dipadamkan demi menghemat listrik. Suara dengkuran Ibu Mayang dan napas berat Tony mulai terdengar, menandakan mereka sudah tertidur karena kelelahan menangis dan marah. Namun, ada satu orang yang masih terjaga dengan mata nyalang menatap langit-langit asbes yang bocor. Indah tidak bisa tidur. Rasa lapar di perutnya beradu dengan rasa takut akan masa depan yang suram. Ia memegang perutnya yang rata, mengingat hasil tes kehamilan positif yang ia simpan. Awalnya, ia berpikir janin ini bisa menjadi senjata untuk memeras harta, tapi kejadian di gedung pertemuan tadi menyadarkannya akan satu hal penting. Keluarga Tony sudah membuang mereka. Rizka sudah menutup semua pintu belas kasih. Janin ini bukan lagi aset, tapi beban. Indah memiringkan tubuhnya pelan-pelan agar kasur tidak berderit. Matanya tertuju pada bantal lusuh yang dipakai Ibu Mayang sebagai alas kepala. Indah tahu rahasia kecil mantan calon mertuanya itu. Tadi pagi, saat mereka bersiap-siap ke acara pesta, Indah sempat mengintip Ibu Mayang menyembunyikan sesuatu di dalam sarung bantal bagian dalam. Itu adalah sebuah kalung emas dengan liontin batu giok, satu-satunya perhiasan asli yang tersisa yang berhasil diselamatkan Ibu Mayang dari penyitaan aset rumah lama mereka. Ibu Mayang pernah berkata bahwa kalung itu adalah pegangan terakhirnya untuk biaya pengobatan jika sewaktu-waktu jantungnya kumat. Indah menelan ludah. Emas itu pasti bernilai setidaknya 5 atau 10 juta rupiah jika dijual di pasar gelap. Jumlah yang cukup untuk membeli tiket bus keluar kota dan memulai hidup baru, jauh dari keluarga gila ini. Setan di dalam hati Indah mulai berbisik semakin kencang. Kenapa ia harus menderita bersama Tony yang miskin dan ibunya yang cerewet? Indah masih muda, masih cantik. Ia bisa menggugurkan kandungan ini diam-diam di dukun beranak kampung sebelah, lalu pergi ke kota lain mencari mangsa baru, pria yang benar-benar kaya, bukan penipu seperti Tony. Tekad Indah membulat. Ia tidak mau mati konyol kelaparan di kontrakan busuk ini. Dengan gerakan sepelan kucing, Indah bangkit dari posisinya. Ia menahan napas, memperhatikan dada Ibu Mayang yang naik turun teratur. Tangan Indah yang lentik perlahan menyusup ke bawah bantal Ibu Mayang. Jantungnya berdegup kencang seolah mau meledak. Sedikit saja Ibu Mayang terbangun, habislah riwayatnya. Namun, nasib sepertinya sedang berpihak pada kejahatan malam itu. Ibu Mayang hanya melenguh pelan dalam tidurnya lalu berbalik badan memunggungi Indah, membuat celah di bawah bantal semakin terbuka. Dengan cekatan, jari-jari Indah berhasil meraih buntalan kain kecil yang keras. Ia menariknya keluar dengan sangat hati-hati. Saat ia membuka sedikit buntalan itu di bawah sorotan sinar bulan yang masuk dari celah ventilasi, kilau emas memantul redup. Benar, itu kalung emas terakhir milik Ibu Mayang. Indah tidak membuang waktu. Ia segera memasukkan kalung itu ke dalam tas selempangnya. Ia mengambil beberapa helai baju terbaiknya dan memasukkannya sembarangan ke dalam tas besar. Ia tidak membawa semuanya,
Hanya yang penting saja agar tidak terlihat mencurigakan jika ada tetangga yang melihatnya keluar malam-malam. Sebelum pergi, Indah merobek secari kertas bungkus nasi bekas dan menulis pesan singkat menggunakan pensil alisnya. Pesan itu ia letakkan tepat di samping kepala Tony yang sedang tertidur pulas dengan mulut terbuka. Indah menatap Tony sejenak dengan tatapan jijik. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa kasihan. Bagi Indah, Tony hanyalah batu loncatan yang ternyata rapuh dan membuatnya terperosok ke dalam lumpur. Dengan langkah mantap, Indah membuka kunci pintu depan. Engsel pintu yang karatan berderit pelan, membuat Indah membeku sesaat. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang bangun. Aman. Indah melangkah keluar, menghirup udara malam yang dingin namun terasa bebas. Ia tidak menoleh lagi. Ia berjalan cepat menembus kegelapan gang, meninggalkan Tony dan Ibu Mayang menuju terminal bus yang beroperasi 24 jam. Ia akan menjual emas itu besok pagi di kota persinggahan pertama, lalu menghilang selamanya dari hidup mereka. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah dinding kayu yang renggang, membangunkan Ibu Mayang dari tidur yang tidak nyenyak. Hal pertama yang ia rasakan adalah lehernya yang sakit akibat bantal yang keras. Hal kedua yang ia sadari adalah suasana rumah yang terlalu sepi. Biasanya, Indah sudah bangun dan berisik di kamar mandi atau Tony sedang menggerutu soal kopi. Ibu Mayang duduk, menguap lebar, lalu tangannya secara refleks meraba ke bawah bantal untuk memastikan harta karun terakhirnya masih aman. Detik berikutnya, wajah Ibu Mayang berubah pucat pasi. Tangannya meraba-raba dengan panik, membolak-balik bantal, mengangkat kasur, bahkan mengaduk-aduk selimut kumal. Kosong. Buntalan kain itu tidak ada. Napas Ibu Mayang mulai sesak, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia berteriak histeris, sebuah teriakan yang memecahkan keheningan pagi di lingkungan padat penduduk itu. Maling! Maling! Hartaku hilang! Tony! Bangun kamu, dasar anak kebo! Jerit Ibu Mayang sambil memukuli kaki Tony dengan guling. Tony tersentak bangun dengan kaget, matanya merah dan bengkak. Apa sih, Bu? Pagi-pagi sudah teriak. Gerutunya dengan suara serak. Kalung ibu. Kalung emas peninggalan nenekmu. Hilang, Tony. Pasti ada maling masuk semalam. Cepat kejar. Ibu Mayang menangis histeris sambil menjambak rambutnya sendiri yang berantakan. Tony mengusap wajahnya kasar, mencoba mengumpulkan nyawanya. Saat itulah matanya menangkap secari kertas bungkus nasi yang tergeletak di samping kepalanya. Ia mengambil kertas itu, membaca tulisan cakar ayam yang tertera di sana. Seketika itu juga, darah Tony seolah berhenti mengalir. Matanya terbelalak membaca pesan dari Indah. Mas Tony, aku pergi. Jangan cari aku. Aku tidak sudi hidup melarat bersamamu dan ibumu yang gila harta itu. Emas ibumu aku bawa sebagai ganti rugi waktuku yang terbuang sia-sia bersamamu. Oh ya? Anak di perutku ini, tenang saja, akan kugugurkan. Aku tidak butuh benih orang gagal sepertimu. Selamat menikmati nerakamu. Tangan Tony gemetar hebat, hingga kertas itu jatuh kembali ke lantai. Ibu Mayang yang melihat perubahan ekspresi anaknya langsung menyambar kertas itu. Wanita tua itu membacanya dengan cepat. Setelah selesai membaca kalimat terakhir, Ibu Mayang meraung lebih keras dari sebelumnya. Ia menerjang Tony, memukuli dada dan wajah anaknya dengan membabi buta. Dasar perempuan ular. Dasar pelakor maling. Dan kamu. Ibu Mayang menunjuk wajah Tony tepat di hidungnya. Ini semua salahmu. Kamu yang bawa perempuan iblis itu ke rumah kita. Kamu yang bikin ibu miskin. Sekarang kalung ibu hilang. Itu satu-satunya harapan kita buat makan, Tony. Kamu harus tanggung jawab. Kejar dia. Bunuh dia. Tony tidak melawan pukulan ibunya. Rasa sakit di fisiknya tidak sebanding dengan hancurnya harga dirinya. Indah, wanita yang demi dirinya Tony rela mengkhianati Rizka, wanita yang ia banggakan, ternyata tega mencuri harta terakhir ibunya dan berniat membunuh anaknya. Tony tertawa. Tawa yang mengerikan, tawa orang yang sudah kehilangan kewarasannya. Ia tertawa di tengah pukulan ibunya, membuat Ibu Mayang ketakutan dan mundur menjauh. Tony sadar, karma itu nyata. Apa yang ia lakukan pada Rizka, mengambil uangnya dan mengkhianatinya, kini dilakukan persis oleh Indah kepadanya. Bedanya, Rizka membalas dengan elegan, sedangkan Indah membalas dengan kriminal. Pagi itu di kontrakan sempit, hancurlah sisa-sisa kewarasan keluarga itu. Sebulan kemudian, di ruang sidang pengadilan agama yang dingin dan berbau kertas tua, Tony duduk di kursi tergugat dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Kemeja putih yang ia kenakan sudah kekuningan di bagian kerah, terlalu besar untuk tubuhnya yang kini kurus kering. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade mahal,
kini terlihat lepek dan agak panjang tak terurus. Ia datang sendirian, tanpa pengacara. Ia tidak mampu menyewa jasa hukum, dan pos bantuan hukum gratis menolak kasusnya karena kerumitan masalah penggelapan dana yang menyertainya. Tony hanya bisa menunduk, meremas-remas tangannya yang berkeringat dingin, menunggu hakim ketua masuk. Di sisi meja yang berseberangan, Rizka duduk dengan postur tegak yang sempurna. Ia didampingi oleh tim pengacara papan atas yang mengenakan setelan jas hitam licin dan mahal. Rizka sendiri mengenakan busana muslimah berwarna abu-abu muda yang simpel namun memancarkan aura wibawa yang kuat. Wajahnya bersih, tenang, dan tidak menunjukkan emosi apapun saat melihat Tony. Ia tidak menatap suaminya itu dengan benci, melainkan dengan tatapan kosong seolah Tony adalah orang asing yang tidak pernah ia kenal. Di belakang Rizka, Dito duduk dengan siap, memangku tumpukan berkas bukti yang tebalnya menyerupai ensiklopedia. Hakim ketua mengetuk palu, membuka persidangan dengan agenda pembacaan putusan. Suasana ruang sidang menjadi hening, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdengung halus. Hakim mulai membacakan pertimbangan hukumnya. Satu persatu dosa Tony diuraikan secara legal dan formal. Bukti perselingkuhan berupa foto, chat, dan pengakuan saksi dibacakan. Bukti penelantaran nafkah lahir batin dibeberkan. Bukti tindak pidana penggelapan aset istri untuk kepentingan pribadi dan pihak ketiga, Indah, dijabarkan dengan rinci. Setiap kalimat yang keluar dari mulut hakim terasa seperti pukulan palu godam di kepala Tony. Saat hakim memberikan kesempatan terakhir bagi Tony untuk menyampaikan pembelaan diri atau kata-kata terakhir sebelum vonis, Tony berdiri dengan kaki gemetar. Ia mencoba menatap mata Rizka, berharap menemukan sisa-sisa cinta di sana. Dengan suara serak dan bergetar, Tony mulai berbicara. Ia tidak membantah tuduhan itu. Ia justru memohon belas kasihan. Yang mulia hakim, dan istriku, Rizka. Suara Tony tercekat. Saya mengaku salah. Saya hilaf. Saya diguna-guna oleh perempuan itu. Saya masih mencintai Rizka. Saya mohon, jangan ceraikan saya. Saya berjanji akan berubah. Saya akan bekerja apa saja, jadi tukang sapu di perusahaan Rizka pun saya mau, asalkan saya tidak dibuang. Tolong, ingat kenangan indah kita dulu saat awal menikah. Tony mulai menangis, air mata buaya yang terlambat keluar. Ia berharap Rizka yang dulu lembut hatinya akan luluh melihat air matanya. Namun, Rizka tidak bergeming. Ia hanya menoleh sedikit kepada pengacaranya, memberi kode untuk melanjutkan. Pengacara Rizka berdiri dan memotong drama Tony dengan tegas. Keberatan, Yang Mulia. Tergugat hanya mencoba memanipulasi perasaan klien kami. Fakta hukum sudah jelas. Klien kami sudah bulat tekadnya untuk berpisah. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dari pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan pencurian. Hakim mengangguk setuju. Ia melihat Tony dengan tatapan tidak simpati. Bagi hakim, kasus ini sangat jelas hitam putihnya. Hakim kembali mengetuk palu dan membacakan putusan akhirnya. Mengadili, suara hakim menggema. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain syugra tergugat Tony Pradana terhadap penggugat Rizka Amalia. 3. Menetapkan bahwa tidak ada pembagian harta gonogini karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh harta adalah bawaan dan hasil kerja keras penggugat, sedangkan tergugat tidak memberikan kontribusi ekonomi apapun. Tony merosot kembali ke kursinya, lemas. Tapi mimpi buruknya belum selesai. Hakim melanjutkan poin putusannya yang paling mematikan. Poin ini adalah hasil gugatan perdata gabungan yang diajukan tim pengacara Rizka terkait penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Tony sebagai karyawan. 4. Lanjut hakim dengan nada tegas, menghukum tergugat untuk mengembalikan dana yang telah digelapkan dari perusahaan milik penggugat sebesar 5 miliar rupiah secara tunai dan seketika. Apabila tergugat tidak dapat membayarnya, maka aset jaminan berupa tanah dan bangunan di Desa Sukamaju yang sertifikatnya pernah dijaminkan tergugat kepada pihak ketiga dan telah ditebus oleh penggugat, akan disita dan dilelang sebagai pengganti kerugian. Duni Tony runtuh seketika. Tanah dan bangunan di Desa Sukamaju itu adalah rumah tua warisan kakeknya, tempat satu-satunya yang tersisa di kampung halaman, tempat yang digadang-gadang Ibu Mayang sebagai tempat pensiun mereka jika gagal di kota. Ternyata Rizka sudah selangkah lebih maju. Rizka tahu Tony pernah diam-diam menjaminkan sertifikat rumah itu ke rentenir untuk modal judi, dan Rizka diam-diam menebusnya, bukan untuk menolong Tony, tapi untuk memegang kendali penuh atas aset terakhir itu. Sekarang, rumah itu resmi menjadi jaminan utang Tony kepada Rizka. Sidang ditutup. Palu diketuk 3 kali. To, to, to. Suara itu menandakan berakhirnya hubungan suami istri mereka secara hukum dan dimulainya masa kehancuran finansial Tony yang sesungguhnya.
Rizka berdiri, menyalami hakim dan pengacaranya dengan senyum tipis yang lega. Ia berbalik badan hendak meninggalkan ruangan. Tony, dengan kepanikan luar biasa, berlari mengejar Rizka. Ia hampir tersandung kakinya sendiri. Di pintu keluar ruang sidang, Ibu Mayang yang sejak tadi menunggu di luar karena tidak tega masuk, melihat Rizka keluar. Ibu Mayang langsung menerobos petugas keamanan dan menjatuhkan dirinya di kaki Rizka. Pemandangan itu sangat kontras dan menyedihkan. Ibu Mayang yang dulu sombong dan selalu menghina penampilan Rizka yang sederhana, kini bersimpuh di lantai marmer pengadilan, memeluk kaki Rizka dengan baju yang lusuh. Ia menangis meraung-raung, menjadi tontonan banyak orang di lorong pengadilan. Rizka, Rizka anakku sayang. Ibu mohon, nak, jangan ambil rumah di kampung. Itu satu-satunya tempat ibu berteduh kalau mati nanti. Ibu sudah tua, Rizka. Ibu sakit-sakitan. Di mana hati nuranimu? Nak, kamu kan wanita syolehah, masa kamu tega melihat mertuamu gelandangan? Ibu Mayang meratap, menggunakan kartu agama dan kartu orang tua untuk menekan Rizka. Tony juga ikut berlutut di samping ibunya. Tangannya mencoba meraih ujung gamis Rizka. Rizka, bunuh saja aku, tapi jangan siksa ibu. Biarkan rumah itu untuk ibu. Rizka berhenti melangkah. Ia menatap ke bawah, melihat dua manusia yang dulu sangat ia hormati dan ia sayangi, kini merendahkan diri serendah-rendahnya demi harta. Namun, ingatan Rizka kembali pada masa-masa di mana Ibu Mayang menghina almarhum ayah Rizka, atau saat Tony lebih memilih berlibur dengan indah saat Rizka keguguran anak pertama mereka dulu. Hati Rizka sudah membeku, ditempa oleh rasa sakit yang mereka ciptakan sendiri. Rizka memberi isyarat pada Dito. Dito dengan lembut namun tegas menyingkirkan tangan Tony dan Ibu Mayang dari kaki Rizka. Rizka kemudian menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajah Ibu Mayang yang basah air mata. Bu, suara Rizka terdengar sangat lembut, tapi tajam seperti sembilu. Ibu ingat mobil mewah yang ibu tunjuk-tunjuk di showroom waktu itu? Yang ibu bilang mobil impian? Ibu Mayang mendongak, bingung, tapi mengangguk pelan. Saya sudah membeli mobil itu, bisik Rizka. Dan sekarang, mobil seharga 3 miliar itu saya gunakan khusus untuk mengantar jemput anjing-anjing peliharaan di shelter hewan yang saya danai. Bagi saya, kenyamanan hewan-hewan terlantar itu jauh lebih berharga daripada air mata buaya ibu dan Tony. Rizka menegakkan tubuhnya kembali, merapikan kerudungnya yang sedikit miring. Mengenai rumah di kampung, proses eksekusi akan dilakukan besok pagi. Saya sarankan ibu mulai mencari kardus bekas dari sekarang. Permisi. Tanpa menoleh lagi, Rizka melangkah pergi dengan anggun, diikuti oleh timnya. Langkah kakinya terdengar tegas dan berirama, meninggalkan Tony dan Ibu Mayang yang masih bersimpuh di lantai, terpaku dalam kebisuan total. Kalimat terakhir Rizka bukan sekadar ancaman, itu adalah vonis mati bagi harapan terakhir mereka. Di lorong pengadilan yang panjang itu, gema tangisan penyesalan Ibu Mayang akhirnya pecah, namun tidak ada satu orang pun yang peduli. Pagi itu, di sebuah desa yang biasanya tenang dan damai, kehebohan besar terjadi tepat di depan halaman rumah tua bercat krem yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga besar Ibu Mayang. Matahari belum naik sepenggalah, namun petugas jurusita dari pengadilan sudah datang membawa palu dan papan segel berwarna merah menyala. Beberapa truk pengangkut barang parkir sembarangan di bahu jalan sempit, memblokir akses warga yang hendak ke sawah. Para tetangga berkumpul di pagar, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah Ibu Mayang yang sedang berguling-guling di tanah berdebu. Wanita tua itu menjerit histeris, berusaha menghalangi petugas yang hendak memasang stiker bertuliskan, tanah dan bangunan ini disita negara, di kaca jendela depan. Tony berdiri mematung di samping ibunya, wajahnya pucat pasi tanpa darah. Tangannya gemetar memegang surat eksekusi yang baru saja dibacakan oleh petugas dengan suara lantang. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan di wajah pria itu, yang ada hanyalah kepasrahan total dari seseorang yang tahu bahwa hidupnya sudah tamat. Proses eksekusi berjalan tanpa ampun. Barang-barang perabot tua yang ada di dalam rumah dikeluarkan secara paksa dan ditumpuk di halaman seperti barang rongsokan. Lemari jati antik, kursi goyang kesayangan almarhum ayah Tony, hingga piring-piring keramik koleksi Ibu Mayang, semuanya diangkut keluar. Ibu Mayang mencoba mempertahankan sebuah televisi tabung lama dengan memeluknya erat-erat, namun tenaganya yang lemah kalah jauh dibandingkan tenaga kuli angkut yang disewa pengadilan. Saat televisi itu ditarik paksa dari pelukannya, Ibu Mayang terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk dengan keras. Detik itu juga, matanya mendelik ke atas, mulutnya miring, dan tubuh sebelah kirinya mendadak kaku tidak bisa digerakkan. Ia mencoba berteriak memanggil Tony, tapi suara yang keluar dari tenggorokannya hanya erangan tidak jelas yang menakutkan. Serangan stroke,
yang selama ini ia hindari dengan obat-obatan mahal yang dibiayai Rizka, akhirnya datang menjemput tepat di saat ia kehilangan segalanya. Tony panik setengah mati melihat ibunya kejang-kejang di tanah. Ia berteriak meminta tolong, namun para tetangga hanya menonton dengan tatapan dingin. Mereka ingat betapa sombongnya Ibu Mayang dulu setiap kali pulang kampung, selalu memamerkan emas dan merendahkan orang desa. Akhirnya, atas dasar kemanusiaan, salah seorang petugas jurusita membantu memanggilkan ambulans desa. Namun, masalah baru muncul begitu mereka sampai di rumah sakit daerah. Bagian administrasi menolak memasukkan Ibu Mayang ke ruang perawatan VIP, atau bahkan kelas 1, karena kartu asuransi kesehatan premium mereka sudah tidak aktif sejak sebulan lalu. Rizka telah memutus semua polis asuransi yang dulu ia bayarkan preminya. Tony, dengan dompet kosong dan utang yang menumpuk, tidak bisa memberikan uang muka jaminan. Akibatnya, Ibu Mayang hanya bisa dirawat di lorong bangsal kelas 3 yang pengap, berdesak-desakan dengan pasien lain, hanya beralaskan tikar tipis karena ranjang penuh. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk yang nyata. Karena tidak punya rumah dan uang untuk menyewa tempat yang layak, Tony terpaksa membawa ibunya yang lumpuh separuh badan itu, tinggal di sebuah petak kontrakan kumuh di pinggiran pasar tradisional kota. Tempat itu jauh lebih buruk dari kontrakan mereka sebelumnya. Lantainya tanah yang dipadatkan, dindingnya dari triplek bekas yang bolong-bolong, dan atapnya bocor di mana-mana. Bau amis ikan dan sampah busuk dari pasar menyeruak masuk ke dalam kamar setiap saat, membuat perut mual. Di sanalah Ibu Mayang menghabiskan hari-harinya, terbaring di atas kasur tipis yang sudah bau ompol, karena Tony tidak mampu membelikan popok dewasa yang layak. Wanita yang dulu selalu wangi parfum impor itu kini bau apek. Rambutnya gimbal tidak terurus, dan tatapan matanya kosong menatap langit-langit triplek yang penuh sarang laba-laba. Demi menyambung hidup dan membeli obat warung seadanya untuk ibunya, Tony terpaksa membuang gengsinya ke selokan. Ia, yang dulu mengaku direktur dan selalu duduk di ruangan ber-AC, kini bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk. Setiap jam 2 pagi, saat orang lain masih terlelap, Tony sudah harus bangun dan berjalan kaki ke pasar. Tubuhnya yang tidak terbiasa kerja kasar harus memikul karung-karung berisi cabai, bawang, dan beras yang beratnya puluhan kilogram. Bahunya lecet dan bernanah, punggungnya terasa mau patah setiap kali ia membungkuk mengangkat beban. Keringat bercampur debu pasar menempel di kulitnya, membuatnya terlihat dekil dan tua sebelum waktunya. Seringkali ia dibentak oleh mandor pasar atau pedagang karena kerjanya lambat, bahkan tak jarang ia ditendang jika menjatuhkan barang. Bayarannya hanya cukup untuk membeli nasi bungkus lauk tempe dan sebungkus obat sakit kepala untuk ibunya. Suatu hari di hari Jumat yang terik, pasar induk itu mendadak ramai oleh kerumunan orang. Terdengar suara sirine pengawal jalan dan bisik-bisik antusias dari para pedagang. Kabarnya, ada seorang donatur kaya raya yang sedang membagikan sedekah, Jumat berkah, berupa ratusan kotak nasi dan amplop santunan untuk para kuli dan kaum duafa di pasar itu. Tony, yang saat itu sedang istirahat sambil memijat kakinya yang bengkak di sudut pasar yang becek, ikut penasaran. Perutnya lapar, dan harapan mendapat nasi kotak gratis membuatnya memaksakan diri untuk berdiri dan mendekat ke arah kerumunan. Ia menyeret langkahnya yang berat, menyelinap di antara orang-orang yang berebut antrean. Saat Tony berhasil menyeruak ke barisan depan, matanya terpaku pada sosok wanita yang sedang membagikan nasi kotak tersebut. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Wanita itu mengenakan gamis panjang berwarna pastel yang sangat bersih dan indah, kontras dengan lingkungan pasar yang kotor. Wajahnya bersinar, senyumnya tulus menyapa setiap orang yang ia beri sedekah. Itu Rizka. Mantan istrinya tampak seperti bidadari yang turun ke tempat sampah. Di samping Rizka, Dito berdiri sigap memegang payung untuk melindungi Rizka dari panas matahari, sementara beberapa staf berseragam rapi membantu membagikan amplop. Tony melihat mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap terparkir tak jauh dari sana. Mobil yang sama yang dulu diinginkan ibunya, kini menjadi kendaraan operasional kegiatan amal Rizka. Tony ingin lari, ingin sembunyi, tapi kakinya kaku. Rasa malu yang luar biasa menghantamnya hingga ke ulu hati. Ia melihat tangannya yang hitam dan kotor, bajunya yang bolong dan bau keringat, lalu membandingkannya dengan Dito yang bersih dan wibawa. Tiba-tiba, dari arah belakang Tony, terdengar suara kursi roda yang didorong paksa. Ternyata Ibu Mayang, entah bagaimana caranya, berhasil menyeret dirinya keluar dari kontrakan dan menyewa ojek gerobak sampah untuk membawanya ke pasar, karena mendengar ada pembagian uang. Saat Ibu Mayang melihat Rizka, mata tuanya yang layu mendadak terbelalak lebar. Ingatan tentang kemewahan masa lalu membuncah di otaknya yang sudah rusak sebagian. Dengan sisa tenaga yang ada, Ibu Mayang mencoba berteriak memanggil Rizka. Rizka! Menantuku, tolong ibu. Ibu di sini. Suaranya parau, terdengar seperti racauan orang gila.
Ia berusaha menggerakkan kursi rodanya yang sudah reot mendekati Rizka. Rizka menoleh ke arah sumber suara. Tatapan mata mereka bertemu. Rizka melihat mantan mertuanya yang kini kurus kering, kotor, dan menyedihkan di atas kursi roda bekas. Namun, tidak ada ekspresi kaget atau sedih di wajah Rizka. Ia hanya menatap datar, seolah sedang melihat orang asing yang tidak penting. Ibu Mayang semakin histeris melihat Rizka tidak segera berlari memeluknya. Ia memaksakan tubuhnya yang lumpuh sebelah untuk berdiri, ingin menggapai Rizka. "Rizka, ini ibu. Beri ibu uang. Mobil itu punya ibu," teriaknya tidak tahu malu. Namun, karena keseimbangannya hilang, tubuh Ibu Mayang oleng. Kursi roda tua itu tidak kuat menahan gerakannya yang agresif. Roda kirinya patah. Ibu Mayang terpelanting jatuh dengan keras ke dalam genangan air pasar yang hitam pekat, bercampur dengan lumpur dan sisa air cucian ikan. Suasana hening seketika. Semua mata tertuju pada wanita tua yang berguling di lumpur busuk itu. Tony berlari mendekat, mencoba mengangkat ibunya, tapi ia sendiri terpeleset dan jatuh di samping ibunya. Mereka berdua, ibu dan anak yang dulu sombong dan merasa paling terhormat, kini bermandikan air comberan di depan ratusan orang. Rizka melihat pemandangan itu dari balik kacamata hitam yang baru saja ia pakai. Ia tidak melangkah maju untuk menolong. Ia memberi isyarat pada Dito. Dito mengangguk, lalu meletakkan 2 kotak nasi di dekat kaki Tony yang sedang berusaha bangun. Hanya itu. 2 kotak nasi. Bukan uang, bukan bantuan, bukan tumpangan mobil. "Ayo, kita jalan. Masih banyak panti asuhan yang harus kita kunjungi," ucap Rizka pelan namun tegas kepada timnya. Ia berbalik badan, mengibaskan ujung gamisnya agar tidak terkena cipratan air kotor, lalu masuk ke dalam mobil mewahnya yang sejuk. Pintu mobil tertutup rapat, memisahkan dunia Rizka yang harum dan sukses dengan dunia Tony dan Ibu Mayang yang bau dan hancur. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan pasar, membelah kerumunan orang yang menyingkir memberi jalan. Tony hanya bisa menatap lampu belakang mobil itu menjauh sambil memeluk ibunya yang menangis meraung-raung di dalam lumpur. Menyadari bahwa pintu surga yang dulu ia miliki kini telah benar-benar tertutup rapat dan terkunci selamanya. 1 tahun telah berlalu sejak kejadian memalukan di pasar tradisional itu. Roda kehidupan terus berputar, melindas siapa saja yang tidak tahu diri dan mengangkat derajat mereka yang sabar. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang megah, lampu kristal berkilauan menyoroti panggung utama. Hari ini adalah hari besar bagi Rizka. Ia sedang meresmikan yayasan sosial terbesarnya, Yayasan Ayahanda, sebuah panti asuhan modern dan pusat pelatihan kerja gratis yang ia bangun untuk menghormati almarhum ayahnya. Rizka berdiri di podium, tampak jauh lebih muda dan bercahaya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aura kepemimpinannya begitu kuat, membuat ratusan tamu undangan yang terdiri dari pejabat dan pengusaha sukses bertepuk tangan riuh saat ia memotong pita peresmian. Di jari manis kanannya, kini melingkar sebuah cincin berlian sederhana namun elegan, bukan cincin pernikahan, melainkan simbol komitmennya pada diri sendiri, bahwa ia telah berhasil melewati badai dan menjadi wanita yang utuh. Sementara itu, di sudut kota yang lain, nasib para pengkhianat telah menemui ujung jalannya yang paling kelam. Keadilan semesta bekerja dengan cara yang sangat teliti, tidak melewatkan satu detail pun dari dosa yang pernah diperbuat. Di sebuah lembaga pemasyarakatan wanita yang dikelilingi tembok beton tinggi dan kawat berduri, Indah duduk meringkuk di sudut sel yang lembab. Wajah cantiknya yang dulu ia banggakan kini penuh dengan bekas luka cakar dan lebam. Kulitnya kusam, matanya liar dan penuh ketakutan. Indah tertangkap 6 bulan lalu di kota lain saat mencoba mencuri perhiasan majikannya, sebuah modus operandi yang sama yang ia lakukan pada Ibu Mayang. Namun kali ini, ia tidak seberuntung dulu. Majikannya memasang CCTV tersembunyi. Indah tidak hanya dipenjara karena pencurian, tapi juga karena kasus penipuan identitas ganda yang terbongkar selama penyidikan. Di dalam penjara, Indah menjadi bulan-bulanan para narapidana senior. Ia yang dulu manja dan tidak mau menyentuh pekerjaan kasar, kini harus menyikat WC umum penjara setiap pagi dan memijat kaki kepala geng narapidana setiap malam demi sepotong roti tambahan. Janin yang dulu ia kandung telah gugur karena stres dan gizi buruk saat ia dalam pelarian, meninggalkan trauma fisik dan mental yang mendalam. Tidak ada laki-laki kaya, tidak ada kemewahan, yang ada hanyalah jeruji besi yang dingin yang akan menemaninya selama 5 tahun ke depan. Nasib Tony tidak kalah tragisnya. Di penjara khusus laki-laki yang terkenal overkapasitas dan keras, Tony menjalani hari-harinya sebagai narapidana kelas teri. Ia akhirnya ditangkap polisi karena laporan para korban investasi bodong yang dulu ia ajak. Karena tidak mampu mengembalikan uang para korban, yang sebenarnya sudah ia habiskan untuk gaya hidup, Tony divonis hukuman penjara yang cukup lama ditambah kewajiban ganti rugi subsidiar kurungan. Di dalam sel yang sempit berisi 20 orang itu,
Tony menempati kasta terendah. Ia tidur di dekat lubang WC jongkok, menjadi tempat pijakan kaki para tahanan lain yang lebih berkuasa. Tubuhnya kurus kering, batuk-batuk kering sering terdengar dari dadanya yang sakit, mungkin gejala TBC akibat lingkungan yang tidak sehat. Setiap malam, Tony menatap langit-langit sel yang gelap, membayangkan kasur empuk di rumah Rizka, membayangkan kopi hangat buatan Rizka, dan membayangkan betapa bodohnya ia melepaskan berlian demi memungut batu kerikil. Penyesalan itu datang setiap detik, menyiksanya lebih sakit daripada pukulan fisik. Lalu bagaimana dengan Ibu Mayang? Karma memberikannya tempat yang paling sunyi. Setelah Tony ditangkap polisi, tidak ada lagi yang merawat Ibu Mayang di kontrakan kumuh itu. Tetangga yang merasa terganggu dengan baunya akhirnya melapor ke dinas sosial. Petugas datang dan membawa Ibu Mayang ke sebuah panti sosial milik pemerintah yang menampung orang-orang terlantar tanpa keluarga, Wisma Tuna Grahita. Di sana, Ibu Mayang tinggal di sebuah bangsal besar bersama puluhan lansia terlantar lainnya. Kondisinya semakin memburuk. Strokenya membuat ia tidak bisa bicara lancar, dan ingatannya mulai kacau, demensia. Setiap hari, Ibu Mayang duduk di kursi roda bekas di beranda panti, menatap gerbang besi panti dengan tatapan kosong. Mulutnya terus-menerus meracaukan nama yang sama berulang-ulang. Rizka mobil merah. Rizka uang. Para perawat panti sudah hafal dengan racauan itu, dan hanya menggelengkan kepala kasihan. Tidak ada keluarga yang datang menjenguk. Tidak ada Tony, tidak ada Indah, dan tentu saja tidak ada Rizka. Ibu Mayang benar-benar sendirian di dunia ini, terperangkap dalam tubuh yang rusak dan pikiran yang terjebak di masa lalu yang tidak akan pernah kembali. Ia menjadi orang asing bagi dirinya sendiri, sebuah akhir yang menyedihkan bagi wanita yang dulu sangat memuja status sosial. Kembali ke Rizka. Acara peresmian telah selesai dengan sukses. Rizka berjalan keluar menuju lobi hotel, disambut oleh udara sore yang segar. Dito sudah membukakan pintu mobil sedan sport merah, mobil yang dulu menjadi pemicu semua kejadian ini. Ya, Rizka akhirnya memutuskan untuk memakai mobil itu sendiri, bukan untuk anjingnya, melainkan sebagai trofi kemenangannya. Ia masuk ke dalam mobil, merasakan deru mesin halus yang bertenaga. Rizka mengemudikan mobilnya membelah jalanan kota. Ia melewati rute yang sengaja ia pilih hari ini. Mobil merah itu melaju pelan melewati depan gedung panti sosial tempat Ibu Mayang tinggal. Dari balik kaca jendela mobil, Rizka bisa melihat sosok wanita tua di kursi roda di halaman panti. Wanita itu tampak seperti titik kecil yang tidak berarti di tengah luasnya dunia. Rizka memperlambat laju mobilnya sebentar, menatap sosok itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa dendam lagi di hati Rizka, karena dendam itu sudah terbayar lunas oleh tangan Tuhan. Rizka membuka laci dashboard mobilnya, mengambil selembar foto usang, foto pernikahannya dengan Tony 5 tahun lalu. Ia menatap foto itu sekilas, lalu merobeknya menjadi 2 bagian, kemudian merobeknya lagi menjadi potongan-potongan kecil. Rizka menurunkan kaca jendela mobilnya sedikit. Angin sore berhembus masuk, memainkan ujung jilbabnya. Ia melemparkan potongan-potongan kertas foto itu keluar jendela. Serpihan wajah Tony dan kenangan masa lalu itu terbang terbawa angin, berserakan di aspal jalanan, dan akhirnya tergilas oleh roda mobil Rizka yang melaju pergi. Selamat tinggal, masa lalu, bisik Rizka pelan sambil tersenyum lebar. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil sport merah itu melesat kencang menuju matahari terbenam yang indah, membawa Rizka menuju masa depan yang cerah, bebas, dan penuh dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Cerita tentang menantu yang terzalimi telah berakhir, digantikan oleh legenda seorang wanita tangguh yang memenangkan hidupnya kembali.